bersama saya Reja. Dan kali ini kita kedatangan salah satu siswa dari SMK Broadcast Aliana Cianjur, yaitu Muhammad Nur Sidik. Dik, halo Dik. Halo Reja. Biar lebih santai ngobrolnya, mungkin bisa diminum dulu Dik. Boleh. Nah, jadi Dik, gimana nih kabarnya Dik? Alhamdulillah baik ya. Kesibukannya kira-kira sekarang apa aja nih Dik? Kalau untuk sekarang kan kelas 12, yang pasti kan sekarang itu sibuknya ujian. Jadi kalau untuk sekarang kebanyakan sibuk belajar untuk menghadapi nanti ujian. Paling itu doang sih kalau untuk sekarang. Oh, jadi buat sekarang mungkin kesibukannya cuman belajar nyiapin buat ujian lah ya? Ya gitu kurang lebih. Nah, berhubung kan lu tuh sekarang kelas 12. Nah, harusnya kan udah ada plan ya buat kedepannya. Kira-kira nih, plan lu setelah lulus dari Aliana, kira-kira mau kuliah apa cari kerja? Kalau gua pribadi sih insya Allah pasti kuliah. Cuman kalau untuk sekarang pasti nyari dulu kerja. Soalnya kan ekonomi ortu kan lagi susah sekarang itu. Jadi pengen membantu dulu ortu lah. Terus ditambah pengen kerja itu buat nanti modal kuliah juga. Jadi gua tuh kuliah pengen pakai biaya sendiri gitu, gak mau nyusahin ortu gitu. Oh, jadi rencananya mau cari kerja dulu biar kuliah itu pakai modal sendiri, Iya, gak pakai gitu. dari modal orang tua. Bagus, oke Dik. Gini Dik, jadi buat tema kali ini nih, kita tuh bakalan ngomongin tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya seperti yang bisa kita lihat lah ya. Sekarang kan teknologi semakin berjalannya waktu kan makin canggih lah ya. Contohnya kayak dulu anak kecil, taruhlah kan kita kan gak jauh-jauh amat lah ya umurnya lah. Angkatan kita kan kalau dulu pulang sekolah agama, kita kan biasanya kalau pulang tuh kayak main layangan, main bola, atau enggak main kelereng kan. Kalau sekarang kan kayak bisa kita amati lah ya, pulang-pulang sekolah tuh langsung ambil HP, atau enggak kayak mabar lah ya kalau sekarang mah bahasanya. Nah, kira-kira nih pandangan lu sendiri terhadap perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi di masa sekarang itu gimana Dik? Kalau untuk gua sendiri, kan kita itu hidup di zaman milenial ya. Jadi teknologi dan ilmu pengetahuan itu semakin atau seiring berjalannya waktu itu makin berkembang, dan itu menyebabkan dampak kepada masyarakat secara signifikan. Contoh lah kalau dulu waktu zaman gua SD kan ya, pulang sekolah langsung main, kadang pulang sampai maghrib sampai dimarahin ortu kan karena ada ingat waktu. Nah kalau untuk sekarang yang gua amati dari anak-anak zaman sekarang, itu mereka kebanyakan pulang sekolah main HP, seperti yang lu bilang tadi kan kayak mabar atau apa gitu. Itu sudah berdampak pada anak kecil, apalagi sama masyarakat yang lain. Ditambah dampak dari kemajuan iptek ini ada di beberapa bidang juga, kayak di bidang hukum, di bidang politik, sosial budaya, juga di bidang ekonomi. Itu aja. Jadi bukan cuma berdampak ke yang tadi kayak anak kecil lah ya, tapi buat masyarakat juga. Nah, kira-kira nih Dik, tadi kan lu bilang ada di beberapa bidang. Nah, gue pengen tanya kayak dari bidang hukum dulu deh. Kira-kira buat dampak positif iptek ini gimana Dik menurut lu Dik? Kalau untuk di bidang hukum kan ya, kalau di bidang hukum itu dampak positif dari kemajuan iptek ini itu dapat membantu menguatkan supremasi hukum. Jadi supremasi hukum itu menempatkan hukum di posisi tertinggi. Jadi zaman sekarang itu kan banyak masyarakat yang sama sekali tidak mengenal hukum. Tapi dengan adanya kemajuan iptek ini, masyarakat dapat menemukan informasi secara instan atau secara cepat lah mengenai hukum. Bahwa di Indonesia itu adalah negara hukum, dan hukum adalah posisi tertinggi yang ada di negara ini. Itu kalau untuk dampak positifnya. Jadi kalau buat mencari dasar-dasar atau buat ya cari tahu lah ya, buat hukum tuh sekarang bisa kayak cari di internet kalau buat dasar-dasarnya lah. Oke, itu buat kira-kira di dampak positif lah ya. Kira-kira kalau buat dampak negatif sendiri nih di bidang hukum gimana Dik? Kalau untuk dampak negatif itu biasanya dari kejahatan dunia maya, kayak peretasan atau apa gitu. Contoh lah kayak tahun kemarin, lu masih ingat gak sama hacker Bejorka yang meretas sistem negara kita? Nah itu kan sistem media kominfo itu
diretas secara mudah. Begitupun dengan data pribadi dari pejabat-pejabat kita. Kayak gua dulu dapat WA-nya Pak Erick Thohir, Ibu Puan, sama yang lainnya juga. Nah itu seiring dengan berjalannya waktu dan kemajuan iptek ini, itu berdampak pada bidang hukum ini, dan itu teknologi sudah semakin dikuasai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam meretas sesuatu. Itu sih jadi mungkin lebih ke takutnya kayak perkembangan iptek ini dapat kalau misalkan disalahgunakan ya bisa membocorkan data-data kan ya kalau hukum. Nah berhubung hukum nih kita bahas yang sedikit agak gak jauh amat lah ya dari hukum, politik deh. Kalau buat dampak positif dari politik apa nih, Di? Kalau untuk positif dampaknya kan itu mempercepat informasi atau ketika masyarakat yang tidak tahu dalam bidang politik itu dapat memperoleh informasi secara cepat. Kayak contoh lah di waktu kemarin Pilpres kan ada kesenjangan sosial di Indonesia itu, ada yang mempunyai HP dan ada yang tidak. Jadi ketika pemilihan itu terjadi, ada beberapa masyarakat yang sama sekali tidak mengenal kriteria pencalonan presiden tersebut. Tapi dengan adanya kemajuan iptek ini, mereka dapat mengetahui informasi atau kriteria atau visi misi presiden tersebut, calon presiden tersebut dengan lebih mudah. Jadi mereka sudah tidak terlalu awam lah untuk mengenal masalah politik ini. Itu. Jadi kalau buat dampak positifnya mah berarti hampir sama lah ya kayak bidang hukum. Jadi intinya buat mencari informasi itu lebih gampang. Atau enggak kayak kita gak cari pun kadang suka seluruhan di sosial media kayak di TikTok, di Instagram kan ya. Kalau buat dampak negatifnya nih kira-kira apa nih? Kalau di bidang politik? Kalau dampak negatif itu biasanya memungkinkan manipulasi informasi dan propaganda politik yang dapat mempengaruhi opini publik dalam proses politik. Kayak contoh waktu kemarin kan yang paling panas itu kubu 01 sama 02 kan. Nah itu ada beberapa buzzer atau orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka meluncurkan beberapa berita yang tidak sesuai dengan kenyataannya, dan itu menyebabkan kedua dukungan itu jadi beradu domba itu nih, jadi menyebabkan propaganda politik. Nah itu salah satu dampak negatif dari kemajuan iptek ini. Jadi mereka memanfaatkan situasi ini sebagai masalah dalam politik tersebut. Jadi takutnya tuh lebih ke kan sekarang kalau teknologi semakin berkembang, jadi gampang ibaratnya buat bikin berita hoax tuh lebih gampang, dan bukan sedikit banyak masyarakat yang terpengaruh juga karena kan masyarakat tuh rata-rata hampir tuh kayak langsung percaya aja gitu tanpa dicari tahu kebenaran dulu, dan itu bukan sedikit, banyak lah ya. Nah itu tuh jadi buat dampak positif negatif hukum dan politik itu sebenarnya hampir sama lah ya. Sama. Oke, jadi buat yang agak jauh nih di bidang ekonomi, kira-kira menurut Sidik sendiri kalau buat dampak positifnya apa nih? Kalau untuk di bidang ekonomi itu meningkatnya produktivitas. Contoh lah kalau sekarang di pabrik-pabrik kan sudah menggunakan mesin otomatis atau robot kan. Nah, ketika mereka menggunakan mesin tersebut, tingkat produktivitas mereka atau membuat produksi mereka tinggi ya secara lebih cepat lah intinya. Atau contoh lainnya di Jepang ada sebuah restoran yang menggantikan tenaga kerja manusia menggunakan robot. Jadi menggunakan robot ya. Jadi ketika mereka sudah tidak membutuhkan itu, mereka lebih menggunakan robot karena ya itu jadi lebih mudah, lebih cepat. Begitupun dengan kehidupan sehari-hari, kan ada tuh robot yang bisa membersihkan ya itu kan. Nah itu salah satu dampak positifnya kalau di bidang ekonomi. Tapi kan oke, itu buat positif bisa, tapi kan itu juga bisa jadi dampak negatif karena kan kalau semakin banyak tenaga kerja tuh diganti sama robot, maka kan itu akan semakin tingginya angka pengangguran karena kan semuanya sudah dikerjakan oleh robot. Iya gitu. Jadi ya itu juga termasuk sih ke dampak negatifnya. Karena ketika tenaga kerja manusia sudah dibutuhkan, mereka jadi banyak angka pengangguran yang semakin meningkat. Kayak contohnya di Indonesia angka pengangguran itu sudah mencapai 5,82% kalau nggak salah.
dan seiring berjalannya waktu angka pengangguran itu pasti meningkat Nah, seiring kemajuannya teknologi saat ini itu dia. oke deh, gitu kan tadi lu sebutin 4 lah ya buat bidang lainnya. Sebelum ke yang satu lagi, kita minum dulu lagi. Ya, santai, Dik. Oke, kita masuk ke yang terakhir nih. Berarti yang belum kita bahas tuh di bidang sosial budaya. Kira-kira kalau buat dampak positifnya dulu deh di bidang sosial budaya dengan perkembangan iptek ini kira-kira apa nih? Kalau untuk sosial budaya itu kita dapat mempelajari budaya asing dan dapat dengan mudah mempelajari bahasa asing. Kayak contohnya sekarang di zaman sekarang itu kan ketika gadget sudah mulai mendunia dan setiap orang pasti sudah mempunyai gadget, kita dapat mengetahui budaya asing atau budaya luar dengan sangat mudah. Jadi kita tidak perlu belajar ke luar negeri. Misal kita mau belajar bahasa Jepang, kita tidak perlu ke Jepang. Atau kita mau mengenal budaya Arab, kita tidak perlu ke Arab. Kita tinggal cukup melihat handphone kita, cari gitu. Dan ya pasti ketemu lah beberapa informasi seputar budaya lain. Itu dampak positifnya. Jadi sekarang mah sudah serba instan ya. Kalau buat kayak belajar bahasa atau enggak buat belajar budaya, gak usah kita pergi langsung ke tempatnya, kita bisa lewat internet lah. Itu mah tinggal kita maunya aja sebenarnya. Kalau zaman sekarang ya yang serba instan, apalagi teknologi semakin canggih lah ya. Itu buat dampak positif. Oke. Kira-kira buat dampak negatifnya di bidang sosial budaya apa nih? Kalau untuk dampak negatif sendiri itu biasanya muncul gejala westernisasi. Jadi gejala westernisasi itu gejala mengikuti budaya lain. Contoh kan kalau di Indonesia itu taruhlah K-pop, banyak K-popers kan di Indonesia. Nah, ketika mereka semakin menyukai budaya luar, mereka bakalan secara mempunyai ambisi untuk mengikuti tren-tren idolanya lah ya. Ya, kayak contoh kalau dari segi pakaian kan jadi ada Korean style atau apa gitu kan. Terus banyak membeli aksesoris budaya luar. Padahal kalau ditelaah secara teliti, secara lebih dalam, budaya kita tidak kalah jauh dari budaya mereka. Bahkan budaya kita termasuk budaya paling banyak yang cukup bagus lah gitu untuk diikuti oleh kita gitu. Itu paling dampak negatifnya. Ini ini juga ya buat bidang ekonomi. Dampak positifnya juga kan kayak sekarang ya, kalau dulu mah kita buat produk susah kan kalau buat dipublish lah ya. Sekarang jadi susah buat kita tuh memperkenalkan produk kita. Kalau sekarang mah lebih gampang kan ya, kalau misalkan dengan teknologi sekarang canggih lah ya, lewat e-commerce lah, lebih gampang lah ya sekarang mah kalau misalkan buat memperkenalkan produk tuh. Iya, lebih gampang mempromosikan suatu produk karena kan ya gitulah, nggak kayak dulu harus kemana gitu, harus membayar gimana gitu. Kita dapat secara mandiri mempromosikan suatu produk juga. Begitupun dengan mempromosikan budaya kita ke dunia luar. Ya. Oke guys, jadi cukup sekian buat kayak kita sama Sidik sharing-sharing tentang perkembangan iptek di masa sekarang. Ya, kita dapat simpulkan kalau misalkan dengan teknologi yang sekarang makin canggih itu, ya memang ada dampak positif dan juga negatif. Nah, itu mah tergantung ke kitanya sendiri, gimana kita memanfaatkan teknologi yang sekarang makin canggih itu. Dan itu tuh kalau kita bisa memanfaatkannya dengan canggih atau dengan pintar, kita tuh bisa menjadi itu tuh bisa menjadi peluang usaha buat kita. Kayak tadi contohnya yang dulu mah susah buat memperkenalkan produk, sekarang mah lebih gampang lah. Itulah ya kira-kira buat kesimpulannya. Oke Dik, terima kasih sudah mau sharing-sharing tentang Ngobras pada episode kali ini. Semoga sukses selalu buat kedepannya. Rencana lu buat kuliah semoga bisa tercapai. Dan semoga bisa membahagiakan orang tua juga. Oke guys, saya Reja beserta Sidik dan semua kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.